Kemudian selanjutnya setelah kita memasukkan data terkait dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman, kita akan mencari D atau selisih dari dua variabel X dan Y. Ini merupakan variabel X, kemudian ini variabel Z. Untuk mencari D yang pertama yaitu tadi sudah disebutkan bahwa rumusnya D yaitu selisih antara variabel X dan Z. Maka variabel yang pertama yaitu variabel X, tingkat pengetahuannya rendah, dikategorikan dengan angka 1. Kemudian kategori Y, tingkat pemahamannya dari responden pertama yaitu tidak paham sehingga dikategorikan 3. Selisih antara X dan Y yaitu min 2. Kemudian dikuadratkan maka menjadi 4. Kemudian untuk responden yang kedua yaitu tingkat pengetahuannya bernilai 3 dan tingkat pemahamannya bernilai 1. Kemudian selisih antara pengetahuan dan pemahaman yaitu nilainya 2, kemudian dikuadratkan menjadi 4. Kemudian dari seluruh kuadrat dari D ini dijumlahkan yaitu memiliki angka 21 atau jumlahnya dari semua kuadrat dari D1 yaitu D2 ini berjumlah 21. Kemudian kita akan mencari R hitung, yaitu tadi rumus dari R hitungnya yaitu 1 minus 6 dikali jumlah dari D kuadrat dibagi dengan N atau jumlah responden dalam kurung N kuadrat di minus 1, yaitu hasilnya 1 minus 6 dikali 21 dibagi dengan 10 dalam kurung 10 kuadrat bagi 1, yaitu hasilnya ini minus 0,126. Kemudian R hitung ini kita bandingkan dengan R tabel. R tabel untuk 10 responden berapa? Ketika L tabel untuk 10 responden di sini taraf kepercayaan 5% atau 0,05, yaitu didapatkan bahwa taraf tabel atau R tabel yaitu nilai dari row harus 0,648. Ketika kita bandingkan R hitung dengan R tabel, ternyata R hitungnya minus 0,126 kurang dari R tabel yaitu 0,68, sehingga hasil keputusannya yaitu HO diterima. Dari hasil keputusan ini kita bisa simpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan pemahaman dari cuci tangan. Itu merupakan bagaimana cara dalam perhitungannya secara manual. Kemudian untuk perhitungan Spearman dalam SPSS ini caranya. Kemudian ini dasar keputusannya bisa kalian baca sendiri, sama dengan dasar keputusan dari pengujian yang pertama non parametrik. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai korelasi kendal Taubi, yaitu korelasi kendal Taubi digunakan untuk pengujian dua variabel apakah ada hubungan atau tidak. Dalam korelasi kendal Taubi harus menggunakan data yang berjenis data ordinal dan jumlah responden yang digunakan atau sampel yang digunakan dalam penggunaan uji korelasi kendal Taubi harus lebih dari 10 sampel. Ini caranya, ini rumusnya. Tahu atau ini rumusnya seperti ini. Kemudian setelah kita mendapatkan koefisien korelasi dari kendal Taubi, kita cari Z atau kita cari Z-nya, ini rumusnya juga. Kita selanjutnya langsung ke contoh saja. Kemudian untuk seorang peneliti ingin mengetahui apakah hubungan pengetahuan kehamilan dengan pengetahuan perawatan bayi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel ibu hamil. Mohon maaf, tadi kendal Taubi digunakan untuk lebih dari 10 sampel, tapi untuk mudahnya, untuk di dalam penelitian contoh dari penelitian kendal Taubi, kita menggunakan 10 sampel atau 10 responden saja. Karena hal ini dikaitkan dengan
perhitungan dan lain sebagainya, biar lebih mudah saja. Tapi ketika nanti ada data yang berjenis data ordinal dan respondennya lebih dari 10, maka harus menggunakan kendal Tobit gitu ya. Kemudian untuk ini dari responden 10 ini di sini ada tingkat pengetahuan dari angka 1 sampai angka 10. Kemudian perawatan bayi juga dari angka 1 sampai angka 15. Kita bagaimana caranya? Kita awali dengan yang pertama, yaitu untuk ini slide yang paling kiri atau kolom yang paling kiri, yaitu responden. Kemudian yang kedua ada pengetahuan kehamilan, kita identifikasikan dengan R1. Untuk responden pertama berjumlah 1, memiliki pengetahuan kehamilan 1, tingkat 1, sampai responden yang ke-10 yaitu memiliki tingkat pengetahuan kehamilan bernilai 10. Kemudian untuk kolom perawatan bayi atau R2, ada responden 1 memiliki tingkat pengetahuan terkait dengan perawatan bayi, angkanya ada 2, sampai dengan responden yang ke-10 memiliki tingkat pengetahuan terkait dengan perawatan bayi yaitu berjumlah 5 atau tingkat pengetahuannya kategorinya sampai 5. Kemudian selanjutnya setelah kita menghitung ini, kita lihat dari jumlah R1, RA, kita lihat ini kolom RA ya. Dari kolom RA ini kita lihat kolom dari R2. Atau kita bisa melihat dari R2. Caranya gimana? RA yaitu batas awal. RA singkatannya batas awal atau batas atas. Karena kita lihat dari R2, untuk responden yang pertama yaitu tingkat perawatan bayinya 2, batasnya 2, sehingga ketika kita melihat di sini sampai bawah sini, di atas angka 2 ini ada berapa angka atau berapa responden yang memiliki nilai perawatan bayi lebih dari 2. Yang pertama ini ada kolom atau responden yang ketiga memiliki angka 4, jadi 1. Kemudian pada responden yang keempat memiliki angka 3, yaitu 2. Kemudian responden 5 angkanya 7, 3. Responden 6 angkanya 8, 4. Kemudian responden 7 angkanya 9, 5. Responden 8 angkanya 10, 6. Responden 9 angkanya 15, 7. Kemudian responden yang ke-10 angkanya 5, 8. Jadi untuk RA atau batas atas ini pada responden yang pertama atau baris yang pertama ini memiliki di sini 8. Kemudian yang untuk baris kedua atau responden yang kedua di sini batas atasnya yaitu 1. Jadi seluruh kolom yang memiliki angka lebih dari 1 nanti kita masukkan ke dalam RA. Karena di sini di kedua yaitu batas atasnya 1, maka angka lebih dari 1 nanti masukkan yang kedua. Ada responden yang pertama, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 9 responden yang memiliki tingkat pengetahuan terkait dengan perawatan bayi 9. Atau 9 responden memiliki tingkat pengetahuan yang lebih baik daripada responden nomor 2. Selanjutnya untuk responden yang ketiga angka 6 ini dapat dari mana? Ini batas atasnya pada responden yang ketiga memiliki batas atas 4. Sehingga angka di atas 4 itu ada berapa? Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Sampai ke bawah. Cara perhitungannya atau cara mencarinya begitu, maka jumlah dari A yaitu 45. Ketika ini dijumlah semua, ini maka 45. Kemudian ini selanjutnya kita melihat ke RB atau
batas bawah. Kita lihat R2 di sini. Batas bawahnya kan 2. Sehingga yang di bawah 2 itu ada berapa? Cuma ada 1 di sini, angka 1 yang dimiliki oleh responden nomor 2, maka di sini 1. Kemudian pada RB yang baris kedua itu memiliki angka batas bawahnya 1 karena tidak di sini tidak ditemukan angka yang kurang dari 1, maka RB-nya 0. Kemudian ketika kita lanjut ke baris yang ketiga, untuk mencari RB kita lihat R2 dari baris yang ketiga ini memiliki angka 4. Berapa sih di bawah angka 4? Di sini ada 1, 2, dan 3. Selain itu di atas angka 4, sehingga di sini RB-nya ada 3. Kemudian untuk baris yang keempat, R2-nya memiliki angka 3. Di bawah angka 3 ada berapa angka saja? Ada angka 1 dan angka 2. Jadi ada 2 di sini. Ini penghitungannya sampai bawah. Kemudian dari sini dijumlahkan semuanya, didapatkan jumlah B yaitu 43. Kemudian rumusnya yaitu ini. Kemudian ini 45 dikurangi 43, ini N-nya tadi 10 dibagi 2, di sini didapatkan 0,044. Setelah kita mencari koefisien korelasi kendal tahu, kita selanjutnya mencari Z dengan cara seperti ini. Kemudian didapatkan angka 0,177. Setelah kita mendapatkan angka Z, kita bandingkan dengan Z tabel. Ketika Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka HO ditolak. Dan apabila Z hitung kurang dari Z tabel, maka HO terima. Ternyata untuk Z hitungnya sendiri yaitu kita dapatkan tadi 0,177. Kemudian Z tabel di angka 5 signifikansi 5% yaitu 1,65. Artinya apa? Ternyata tidak ada hubungan atau HO diterima, sehingga kesimpulannya tidak ada hubungan antara pengetahuan kehamilan dan pengetahuan perawatan bayi. Terus bagaimana cara untuk menghitung Z tabel? Ini ada link YouTube-nya, nanti kalian bisa cari sendiri, kalian bisa belajar sendiri terkait dengan perhitungan dari Z tabel. Nanti ada melihat baris kiri dan dari baris kiri dan kolom yang di atasnya, nanti akan ketemu 1,65 baris yang di pojok kiri nanti ditambahkan dari kolomnya, nanti akan ketemu ini, tergantung berapa taraf kepercayaan yang kalian gunakan gitu. Nanti bisa kalian belajar sendiri melalui link YouTube sini. Ini merupakan cara kita mencari atau mengecek uji korelasi kendal Taubbi menggunakan SPSS. Selanjutnya, kita akan mencari atau menganalisis korelasi dengan koefisien kontingensi, yaitu koefisien kontingensi dilakukan untuk menguji dua variabel, apakah ada hubungan atau tidak dengan jenis data nominal dan tidak harus berdistribusi normal. Rumusnya yaitu yang pertama ini C, di mana C yaitu koefisien kontingensi dan ini X kuadrat yaitu harga C kuadrat yang diperoleh. Kemudian setelah mendapatkan C, kita harus untuk mendapatkan C, karena di sini ada X kuadrat, maka sebelum mendapatkan C ini kita harus mencari ini. Rumusnya rumit sekali. Karena rumusnya rumit sekali, maka sebaiknya ketika kita ingin mencari analisis korelasi dengan menggunakan koefisien kontingensi, kita langsung menggunakan SPSS saja. Untuk SPSS-nya ini caranya ketika kita sudah memasukkan data, kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian cross tab. Cross tab artinya tabulasi silang.
antara variabel X dan variabel Z. Kemudian ini nanti variabel X kita masukkan ke dalam kotak row dan variabel Z kita masukkan ke dalam kotak kolom. Kemudian setelah itu kita klik tombol cell yang ada di kanan, kemudian checklist ini dan ini, kemudian setelah itu continue. Setelah continue kita klik lagi tombol statistik, kemudian checklist ini dan ini. Kemudian nanti ketika kita sudah checklist semua, kita continue, maka akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini salah satu contoh dari output dalam kontigasi, koefisien kontigasi. Ini kita langsung belajar mengenai interpretasi dari output koefisien kontigasi saja. N yaitu jumlah sampel atau jumlah responden yang kita gunakan dalam penelitian, yaitu N-nya yaitu 13. Kita menggunakan sampel 13 orang, semuanya valid sehingga 100%. Kemudian ini merupakan contoh yang kita masukkan. Ada beberapa penyakit, dari penyakit asma, ISPA, kemudian konjungtivitis. Kemudian ini juga ada domisili dari Kecamatan Candi, Kaligawe, Sampangan. Ini merupakan salah satu atau 3 contoh dari kecamatan yang ada di Kota Semarang. Kemudian selanjutnya ada output yang seperti ini. Ini ada outputnya, ini ada signifikansinya. Terus bagaimana cara kita melihat atau dasar keputusannya HO atau diterima atau ditolak? Maka sama, ketika HO-nya, ketika signifikansinya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Apabila signifikansinya ini lebih dari 0,05 maka HO diterima. Sehingga ketika melihat ini signifikansinya di sini 0,952, ini sangat besar nih signifikansinya karena datanya juga kurang valid kan. Kita cuma salah satu contoh saja data kita masukkan, tidak datanya sebenarnya, sehingga ketika kita melihat signifikansinya, kita bandingkan dengan cara keputusannya, ternyata HO-nya diterima karena signifikansinya lebih dari 0,05. Kesimpulannya, tidak ada hubungan antara penyakit dengan tempat tinggal dari responden. Ini penyakitnya, ini tempat tinggal dari respondennya. Karena signifikansinya lebih dari 0,05 maka HO diterima, sehingga bisa dipastikan bahwa tidak ada hubungan antara penyakit yang diterita dan tempat tinggal dari responden. Terima kasih atas perhatiannya. Ini merupakan kuliah perdana kita terkait dengan pembelajaran uji korelasi. Sampai sini saya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang jelas dipahami. Kalian bisa menanyakan di e-learning. Nanti ada nilai keaktifan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya juga mengharapkan kepada teman-teman sekalian, walaupun kita hanya belajar melalui dari ini, saya harapkan kalian tetap bisa aktif dengan menanyakan di e-learning. Apabila nanti bisa saya jawab, akan saya jawab. Tapi apabila ada pertanyaan yang mohon maaf saya tidak bisa menjawabnya, saya menunggu
saya akan mencari terlebih dahulu, saya mencari referensi dan lain sebagainya. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Mungkin bahasa Indonesia saya masih kental akan terkait dengan nada atau logat Jawanya. Karena sebelumnya saya menceritakan bahwa saya lahir di Semarang, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, S1, dan S2 juga di Semarang, hingga bahasa Indonesia saya masih kental akan bahasa Semarang. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang dari luar Jawa, saya mohon maaf karena saya belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.